Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simon Juntak Amanda Silvanya. Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Buat umat-Mu mengerti, pakai hamba-Mu, urapi dia, penuhi dia dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah I quit comparing. Atau saya berhenti membanding-bandingkan. Yang paling sering dalam hidup ini adalah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bahkan seringkali keluarga, teman, lingkungan membandingkan kita dengan orang lain. Anak si ini udah seumuran kamu loh. Sekarang udah punya mobil loh dia. Anaknya tulang ini dia sekarang udah jadi sarjana loh. Papa denger nih sebelum lulus aja dapat pekerjaan. Kamu gimana? Akan menjadi lucu jikalau anaknya juga membandingkan orang tuanya. Oh gitu Pak. Papa tahu nggak Pak? Presiden Jokowi seumur Papa loh. Dia seumur Papa udah jadi presiden Pak, dan sebagainya. Yang paling sering dibandingkan oleh orang adalah kita sering membanding-bandingkan harta. Kita suka membandingkan jam kita dengan jam orang, HP kita dengan HP orang, mobil kita dengan mobil orang, gaji kita dengan gaji orang. Bahkan kadang-kadang bukan gaji kita, bukan harta kita, bukan mobil kita, bukan jam kita, mobil, harta, orang kita bandingkan. Misalnya si artis A masih artis B, kayaan siapa? Oh pesepak bola A masih pesepak bola B, kayaan siapa? Padahal kita ngitung-ngitung gak nambah apa-apa ke kita kan saudara. Yang ada membuat kita mungkin menjadi iri, atau mungkin membuat kita berpikir yang aneh-aneh. Yang kedua yang paling sering dibanding-bandingkan adalah kita sering membanding-bandingkan penampilan. Sering ya. Si ini makin kurus loh. Aduh kok kamu kok makin gemuk. Si ini makin cantik loh. Kok kamu kok makin gak cantik. Atau kita bandingkan rambut kita sama rambut orang. Baju kita sama baju orang. Tas yang kita baru beli dengan tas yang orang lain. Kita suka membanding-bandingkan penampilan kita. Padahal belum tentu baju yang dipakai si A cocok sama yang dipakai si B. Belum tentu tas yang dipakai si A cocok sama yang dipakai si B. Kita sering membanding-bandingkan penampilan. Dan berikutnya paling sering dibandingkan berikutnya adalah kita sering membanding-bandingkan prestasi. Anaknya si ini udah ranking 1 loh. Anaknya si ini juara kelas loh. Paling sedih kalau lihat ada anak kecil merasa bodoh, merasa tidak berharga. Cuman karena anaknya dibandingkan dengan anak orang lain. Saya tahu orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Saya tahu orang tua ingin anaknya maju, berhasil. Tapi kadang-kadang membandingkan prestasi seorang anak dengan prestasi anak yang lain menurut saya tidak selalu benar dan sering menyakitkan. Kadang-kadang prestasi si A dengan prestasi si B, masing-masing orang punya waktunya sendiri-sendiri. Punya jalannya sendiri-sendiri. Yang terakhir, kita sering membanding-bandingkan keadaan. Kita suka banget banding-bandingin keadaan. Keadaan orang lain sama keadaan kita. Yang paling sering kita banding-bandingkan keadaan ekonomi atau keadaan sosial kita dengan keadaan yang lain atau keadaan masa zaman dulu begini, zaman sekarang begini dan seterusnya. Kita masih hidup di masa lalu. Sesuatu di dalam diri manusia selalu mempertanyakan, apakah saya cukup baik, cukup cantik, cukup cinta, cukup pintar. Manusia mempunyai keinginan untuk selalu diterima dan dicintai. Dan itu membuat kita akan sering membanding-bandingkan. Mengapa kita perlu berhenti membanding-bandingkan? Yang pertama, comparison is the death of contentment. Membanding-bandingkan akan membuat kita kehilangan rasa bersyukur. Tulis kolom komentar di bawah, kalau saya mau bersyukur, saya nggak boleh banding-bandingkan sama yang lain. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Comparison is the death of contentment. Membanding-bandingkan adalah sebuah kematian untuk rasa syukur. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada orang banding-bandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Celakanya dibanding-bandingkannya bukan berdasarkan apa yang dia lihat secara real, tapi apa yang dia lihat secara sosial media. Apa yang saudara lihat, apa yang dipost dengan apa yang realitas berbanding kebalik. Saya pernah lihat ada anak-anak muda, mereka foto di sebuah restoran, terus fotonya pura-pura senyum. Kebetulan saya berada di sekitar situ dan dia memang cukup kepo juga sih. Ayo kok senyum. Dan setelah klik, habis itu mereka kelihatannya happy banget, akrab banget. And setelah ambil foto, mereka sibuk sama HP-nya dan gak ngobrol lagi. Selalu pikirkan bahwa apa yang dipost tidak selalu sesuai dengan apa yang realita. Mengapa I quit comparison? Saya berhenti membandingkan. Yang kedua, comparisons make us prideful. Membanding-bandingkan akan membuat kita menjadi tinggi hati. Injil Lukas 18, 10, 14 mengatakan demikian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu, ayat yang ke-13, berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kasihan aku orang berdosa. Kata Yesus, dan aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ingat kisah ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang pertama, ahli Farisi atau pemungut. Ahli Farisi, dia berdiri dengan pedenya di bait Allah. Dia boasting perbuatannya. Dia bangga, dia A, B, C, D dan sebagainya. Gak salah juga sih, tapi menjadi sangat salah ketika dia membandingkan perbuatannya karena kekuatannya dan berdasarkan perbuatannya dia merendahkan orang lain. Saya selalu suka bahwa Allah kita adalah Allah yang memeluk orang yang rendah hati dan menentang orang yang sombong. Dia direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain dalam firman Allah. Dan orang pemungut cukai datang ke bait Allah, berdiri jauh-jauh, memukul dirinya dan berharap mercy from God. Berharap kemurahan dari Allah, berharap grace from God. Yang ketiga, mengapa kita perlu berhenti membanding-bandingkan? Comparisons make us resentful. Membanding-bandingkan akan membuat kita menjadi orang yang penuh dengan dengki atau iri dengki. Ada lagu yang terkenal gitu kan, jangan iri, jangan dengki, itu penyakit hati. Agak lucu ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Daud sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ayat 18, ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul tuh raja, penguasa, ternama, jasanya banyak. Tapi hatinya kecil. Dia lihat Daud naik, berhasil, sukses. Harusnya sebagai raja yang bijaksana, dia peluk Daud dan dia kaderin Daud. Kadang-kadang rasa aman itu perlu untuk hidup ini.
Kadang-kadang sebagai pemimpin kita perlu punya rasa aman. Kita nggak perlu takut lihat orang muda maju, berhasil dan sebagainya. Karena kerajaan Allah begitu besar untuk satu orang. Untuk ribuan orang, jutaan orang, kerajaan Allah is too big. Tuhan bisa memakai setiap kita dengan cara dan waktunya sendiri. Ayat yang terakhir, Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya tutup dengan sebuah kutipan, kesuksesan dalam hidup bukanlah mengenai siapa yang superior, unggul, atau inferior. Tapi secara sederhana, sukses adalah pada saat kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Sukses itu bagi Alkitab, saudara berjalan sesuai dengan kehendaknya enggak? Saya dulu pengen jadi seorang anggota polisi. Menurut kacamata dunia saya gagal karena tesnya nggak lulus. Tapi ternyata Tuhan mau saya jadi pendeta. Menurut kacamata dunia saya gagal jadi polisi. Tapi sesungguhnya Tuhan menganggap saya sukses. Karena saya dipersiapkan jadi seorang hamba Tuhan. Bukan berarti menjadi polisi nggak mulia. Saya menghormati jadi anggota polisi karenanya makanya saya mau jadi polisi. Ada orang dia sebagai pengusaha sukses, tapi Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan dan dia gak mau jadi hamba Tuhan. Menurut dunia dia pengusaha yang sukses, tapi menurut Tuhan dia bukan orang yang sukses. Karena panggilan Tuhan tidak dia ikuti. Sukses itu adalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Mazmur 75, 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Selamat merenungkan firman Tuhan ini yang juga telah menampar saya, yang juga telah memberkati saya. Agar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ganjaran kerendahan hati adalah hikmat, hormat, kekayaan, dan kemuliaan, kata Alkitab. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Tulis di bawah bilang, saya berhenti membanding-bandingkan. Dan saya mau mulai bersyukur. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sama-sama kita datang sama Tuhan, kita angkat lagunya di hadapan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji.